Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipi Lestari, NIM 2010-2050-05, kelas 3B, jurusan Tadris Matematika. Di sini saya akan membahas tokoh matematika yang bernama Alfred Nordtveiten dengan dosen pembimbing Pak Aan Putra SPD MPD. Baiklah, untuk yang pertama yaitu A. Biografi Alfred Nordtveiten. Alfred Nordtveiten lahir di Ramstek, Kent, Inggris pada tanggal 15 Februari 1861 dan meninggal di Cambridge, Amerika Serikat pada tanggal 30 Desember 1947. Dalam konteks sejarah dunia, masa hidupnya merupakan masa yang penuh gejolak. Pada masa ini, terjadi dua perang dunia yang menggoncangkan hidup seluruh umat. Masa itu juga ditandai dengan munculnya berbagai penemuan-penemuan penting dalam ilmu pengetahuan dan gagasan dalam revolusioner dalam pemikiran filosofis. Alfred Nordtveiten dibesarkan dalam keluarga guru dan pendeta yang sampai umur 13 tahun mengajarkannya bahasa Latin. Pada tahun 1875, Alfred Nordtveiten dikirim ke sekolah Sorbonne di daerah bagian selatan Inggris. Di sekolah itu, Alfred Nordtveiten melanjutkan belajar bahasa Latin dan secara khusus mempelajari tentang sejarah bangsa Yunani dan Romawi. Di sekolah ini pula muncul minatnya terhadap ilmu matematika yang nantinya menjadi bidang pertama dalam karir intelektualnya. Untuk yang kedua yaitu B. Latar belakang Alfred Nordtveiten. Pada tahun 1875, Alfred Nordtveiten masuk Trinity College di Cambridge, Inggris. Di sana ia memusatkan diri pada pendalaman di bidang matematika. Namun, selain itu, ia sering mengikuti diskusi yang disebut apostles. Dengan adanya kelompok diskusi ini, dia banyak mendapat pengetahuan, dan sewaktu dia menjadi guru muda di Cambridge, dia juga tahu tentang cukup mendalam bagian-bagian tertentu dalam bukunya Immanuel Kant yang berjudul Kritik Daniel Foner. Alfred Nordtveiten terkenal dengan filsuf yang mempunyai pemikiran orisinil. Ia menyebutkan dirinya sebagai pengikut Plato, karena pemikiran Plato dianggapnya lebih segar dan kaya makna. Tidak lama setelah Alfred Nordtveiten mengajar di Trinity College, pada bulan Desember 1980, ia menikah dengan Evelyn Waite, seorang gadis Irlandia yang telah mendapat pendidikan di Prancis dan baru mulai hidup di Inggris setelah berumur 17 tahun sesudah pernikahan. Mereka hidup bersama di Gramstar, tidak jauh dari Cambridge. Pada tahun 1910, keluarga Alfred Nordtveiten meninggalkan Cambridge dan pergi ke London. Tahun berikutnya, ia mulai mengajar matematika di University College. Pada tahun 1914, ia diangkat sebagai profesor di Imperial College of Science and Technology. Selama ini, ia juga bekerja sebagai administration di Universitas London. Menjelang masa jabatannya berakhir, dia diangkat menjadi ketua Dewan Dosen. Pada tahun 1924, Alfred Nordtveiten memulai suatu perjuangan baru yang memutuskan untuk hijrah ke Amerika Serikat. Memenuhi tawaran untuk menjadi pengajar di Universitas Harvard, sebagian besar tulisannya masih bergerak dalam dunia matematika dan logika. Karirnya sebagai filsuf baru sungguh dia bangun semenjak ke Amerika Serikat dan mengajar di Harvard. Berkat iklim yang merasa kreativitas di dunia barunya di Amerika Serikat, lahirlah tahun demi tahun buku-buku filsafat dari kandungan filsafat Alfred Nordtveiten. Setelah ikut memperkaya peradaban umat manusia melalui tulisan, pengajaran, pergaulan, dan hidupnya sendiri selama 86 tahun, Alfred Nordtveiten akhirnya meninggal dunia sebagai salah seorang filsuf besar abad ini di Cambridge, Amerika Serikat pada tanggal 30 Desember 1947. Karya Alfred Nordtveiten digolongkan menjadi 3 periode yang menandai 3 tahap perkembangan intelektualnya. Untuk yang ketiga yaitu C. Filsafat Nordtveiten. Filsafat yang dibawa oleh Nordtveiten merupakan pemikiran filosofis yang khas pada dirinya.
Ia merupakan filsuf yang memperkenalkan filsafat proses atau filsafat organis, yang menganggap bahwa semua kenyataan yang ada di dunia ini dapat diterangkan dengan berdasarkan prinsip organis, artinya segala sesuatu atau realitas bukan merupakan sesuatu yang pasif, tetapi merupakan realitas yang menjadi atau yang berproses. Whiten juga membedakan dua aspek proses, tetapi bukan dua jenis proses yang berbeda, yakni proses mikroskopis dan mikrokopis. Proses mikroskopis disebut sebagai proses subjektivitas, yang merupakan proses menjadi suatu aktual entitude, suatu unit individual dengan aktivitas tertentu dari data objektif yang diwariskan oleh masa lalu yang kemudian mengkodisikan proses itu sendiri. Proses ini dapat dikatakan sebagai proses konkreksi, yaitu suatu kesatuan baru yang diperoleh dari unsur-unsur data-data masa lalu yang diwarisnya, yang kemudian menjadi proses pertumbuhan secara kolektif. Sebagai salah satu filsuf yang sempat menyinggung soal pendidikan, Whiten pernah menyatakan bahwa tujuan pokok pendidikan adalah membentuk manusia-manusia yang baik, yaitu berbudaya dan berkeahlian dalam salah satu cabang pengetahuan. Berbudaya berarti mempunyai wawasan yang luas, karena orang yang berbudaya mempunyai kepekaan dan baik, keterbukaan akan keindahan dan perasaan atau nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan keahlian dalam bidang pengetahuan tertentu membuat orang menjadi produktif dan efektif dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Berikut diuraikan secara garis besar gagasan dan pemikiran tentang Whiten tentang pendidikan. Untuk yang terakhir yaitu D, Matematika Alfred Whiten dengan Bertrand Russell. Russell masuk Cambridge pada tahun 1890 dan pada saat itu Whiten adalah seorang penguji. Rupanya penguji ini tertarik dengan kepawaian Russell setelah membaca makalah-makalah karyanya. Dengan dukungan Whiten, Russell memperoleh beasiswa di mana baru tahun kedua Russell diajar oleh Whiten. Kolaborasi ini dimulai pada tahun 1900 dengan menggagas kelak menjadi karya besar mereka, Principia Mathematica. Apabila ditelusuri lebih jauh, maka kolaborasi ini terjadi setelah mereka berdua tertarik dengan karya Peano tentang dasar-dasar matematika yang dipaparkan pada Kongres Matematika di Paris pada tahun 1900. Ketika mereka berkolaborasi, Whiten sedang menyelesaikan artikel Memoir of the Algebra of Symbolic Logic. Sedangkan Russell pada tahap akhir penulisan naskah Principles of Universitas Algebra. Tetapi rencana ini gagal pada tahun 1901. Russell menemukan paradoks dalam teori himpunan yang kemudian lebih dikenal dengan nama paradoks Russell. Buku Principia Mathematica terdiri dari 3 jilid yang terbit pada tahun 1910, 1912, dan 1913. Hasil kolaborasi ini dapat dikatakan luar biasa karena merupakan karya gabungan antara dua orang yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Russell sebagai filsuf dan Whiten sebagai matematikawan. Keduanya berupaya membangun dasar-dasar matematika dengan dasar logika. Pada tahun 1901, Russell telah mendapatkan kolaborasi Whiten pada jilid kedua Prinsip, di mana tesis ini akan ditetapkan dengan penalaran simbolis yang ketat. Tugas itu terjadi sangat besar. Pekerjaan mereka harus dibuat terpisah dari buku Russell. Mereka menyebutkan Principia Mathematica. Secara umum, Whiten meninggalkan masalah filosofis, terutama penyusunan teori tipologis, kepada Russell. Dan Russell yang tidak memiliki tugas mengajar sebenarnya menulis sebagian buku itu. Tapi kolaborasi itu menyeluruh dan Russell memberi Whiten bagian sama dari kredit. Satu-satunya karya besar Whiten yang diterbitkan yang menggunakan simbolisme Principia adalah memoir spekulatif yang ahli tentang konsep matematika dunia material. Demikianlah penjelasan saya tentang
Alfred Norwaitan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.